Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, pada kesempatan ini akan kita lanjutkan peristiwa konsep materi genetika, yaitu konsep translasi. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang konsep transkripsi. Ini adalah lanjutan dari peristiwa transkripsi pada proses sintesa protein. Nah, apa yang dimaksud dengan translasi? Translasi ini sebenarnya lanjutan dari peristiwa transkripsi, yaitu penerjemahan kodon mRNA oleh antikodon yang dibawa oleh RNA-T. Jadi penerjemahan kodon RNA duta oleh RNA-T dengan cara membawa asam amino. Jadi hasil translasi itu adalah asam amino. Nah, dan asam amino penentunya bukan antikodon tapi adalah kodon. Misalkan ini anak. Kodonnya AUG, maka asam aminonya metionin. Di daftar kodon demikian. Kodon awal itu namanya kodon start. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah ini. Peristiwa translasi ini ada 3 tahap sebenarnya, sama seperti transkripsi. Yang pertama namanya peristiwa inisiasi. Ini inisiasi. Apa inisiasi? Itu awal daripada translasi. Jadi kodonnya adalah AUG. Maka RNA-T nanti akan masuk ke dalam ribosom kecil sambil membawa asam amino metionin. Kemudian setelah itu ribosom besar akan bergabung dengan ribosom kecil. Sehingga yang pertama kali terbentuk itu adalah asam amino metionin. Ini terbentuknya di mana? Di bagian ribosom yang namanya P-site itu. Ini P-site yang tengah ini, P-site ini. Yang awal namanya A-site, yang terakhir namanya E-site. Lanjut ya, jadi saya ulangi, yang pertama masuknya di P-site. Nanti yang berikutnya, asam amino yang berikutnya nanti masuknya di A-site. Ini peristiwa ini namanya inisiasi. Awal dari peristiwa translasi. Oke, lanjut. Ternyata ribosom itu ada 3 daerah, 3 site, 3 tempat. E itu adalah keluarnya RNA-T yang pertama, awal-awal, yang setelah melepaskan asam amino. Sedangkan P ini peptidil. Site ini tempat melekatnya kumpulan asam amino, maka namanya peptidil. P disingkat. Kalau A ini adalah asam amino ya. Jadi masuknya asam amino itu ada di A-site, maka dikenal ini daerah A ini. Ini ya. Ini adalah RNA-D ya, ini adalah RNA-T. Ini adalah asam aminonya. Lanjut. Peristiwa yang berikutnya adalah elongasi, yaitu peristiwa pemanjangan, peristiwa perakitan kumpulan asam amino membentuk polipeptida. Ini yang pertama tadi. Setelah terbentuk urutan asam amino namanya polipeptida. Kemudian datanglah RNA-T yang berikutnya ke sini, ke A-site. Kemudian terangkai. Ini ya. Kadar asam amino mengikat kodon pada ribosom. Terus yang kedua tadi yang di P-site akan bergerak ke E. Terus asam aminonya digandengkan, diikatkan atau terbentuk kumpulan asam amino. Sedangkan RNA-T-nya bergerak ke kanan. Sehingga nanti yang menempati E ini keluar. Peristiwa ini namanya elongasi. Peristiwa perakitan asam amino menjadi polipeptida. Ini anak. Ini elongasi. Awalnya asam amino masuk ke A-site. Ini bergerak ke kiri. Setelah nanti terangkai nanti akan bergerak ke kiri. Yang paling ini akan keluar. Ini anak. Lanjut. Terakhir adalah peristiwa terminasi. Itu mengakhiri peristiwa translasi. Kapan terjadinya? Setelah
RNA-T tadi menemukan kodon stop. Ada 3 kodon stop ya. UAA, UAG atau UGA. Ini ada kodon stop ini. Kodon stop ini UAG, UAA, UGA. Ini tidak diterjemahkan menjadi asam amino. Tapi nanti yang masuk adalah ini namanya release faktor. Jadi faktor yang melepaskan ribosom setelah menemukan kodon stop. Kemudian RNA-T-nya tadi akan keluar, terus kumpulan peptida terbentuk, nah selesai sintesa protein. Ribosom besar, ribosom kecil terpisah, RNA-D-nya nanti akan terpisah, RNA-T-nya juga akan terpisah. Beberapa petunjuk RNA-D ini akan rusak nanti anak. Itu ya. Nah ini contoh. Jika kodonnya AUG, maka antikodonnya adalah UAC. Asam aminonya apa ya? Asam amino yang cocok dengan kodon awal ini AUG namanya kodon asam amino metionin. Ini peristiwa awal elongasi. Terus ini bergerak, ini namanya apa ya? Daerah apa tadi? Ini E site, yang tengah namanya P site, yang awal namanya A site. Ini anak. Setelah ini masuk, ini sayang ditunjukkan hanya 2. Banyak teori 3 tempat ya. Ini sama ya, RNA-T-nya nanti akan masuk berhubungan dengan kodon AA, ini UU. Ini start kodon tadi. Nah, ini kelihatan kalau ada 3 daerah ya. Ini P site keluar, ini kumpulnya asam amino namanya polipeptida, ini masuknya asam amino yang awal, kecuali yang start tadi ada di tengah ya. Ini anak. Peristiwa itu namanya elongasi. Nah ini sama ya. Ini peristiwa apa kira-kira? Ini peristiwa akan mengakhiri ya. Kenapa? Karena ada kodon stop yaitu UGA. Nah ini mengakhiri sintesa protein. Ini contoh saja. Jika kodonnya AUG, maka antikodonnya A pasangannya U pasangannya A, G pasangannya C. Asam aminonya apa? Asam aminonya harus cocok dengan RNA duta atau mRNA. M itu messenger. Nah, peristiwa inilah yang namanya translasi. Ini translasi. Penerjemahan kodon oleh RNA-T dengan cara membawa asam amino. Berarti peristiwa itu namanya translasi. Dengan kata lain, DNA atau template itu diterjemahkan menjadi apa? Menjadi kumpulan asam amino ini. Apa namanya? Polipeptida. Polipeptida nanti akan bereaksi dengan polipeptida yang lain, akan membentuk protein. Contoh protein, enzim. Apa hasil reaksi enzimatis? Itu contohnya adalah pigmen melanin. Berarti orang yang punya pigmen melanin, maka kulitnya sawo matang, hitam. Orang yang tidak punya enzim, tidak punya protein, tidak punya gen pembentuk melanin, maka warnanya albino atau putih. Hewan, manusia, serangga itu ada yang albino. Nah ini juga contoh tadi ya. Ini template-nya ini. Ini template-nya. CCA, maka kodenya adalah GGU. Terus nomor C, ini nomor C. Ini kode template-nya CTC. Maka kodenya adalah ini ya. GAG ya, GAG. Antikodonnya apa? Ini C, ini U, ini C. Asam aminonya tentu yang C ya. Ini glue. Itu anak. Ini peristiwa bagus untuk menunjukkan peristiwa sintesa protein. Ini namanya RNA, namanya template, ini namanya kodon, ini namanya antikodon, ini namanya asam amino. Maka kalau ada soal diketahui template, maka bisa dicari kodonnya. Kodon pasangan dari antikodon. Kodon menentukan asam amino. Sekarang kalau soalnya dibalik, kalau yang diketahui itu kodonnya, kalau yang diketahui itu asam aminonya, maka kita bisa langsung tahu kodon.
bisa dilihat di tabel. Kalau kodon diketahui, pasti antikodon diketahui. Berarti antikodon itu sama persis dengan template. Antikodon sama persis dengan template. Sedangkan kodon sama persis dengan anti-template. Jadi dibalik ya. Kodon sama persis dengan anti-template, sedangkan antikodon sama dengan template. Itu diingat-ingat untuk mempermudah ini. Nah itu, lanjut ya. Nah, ini peristiwa sintesa protein pada sel eukariotik. Nah, ini bedanya. Ini DNA mengganda replikasi. Kemudian DNA itu membentuk RNA duta atau transkripsi. Ini RNA duta yang terbentuk yang pertama namanya pre-mRNA. Karena masih ada merah yang biru. Yang merah tentu namanya apa? Exon. Yang biru namanya intron. Ini exon, ini intron. Exon itu yang diterjemahkan jadi asam amino. Kemudian yang intronnya itu akan melengkung atau dihilangkan atau diputus. Nah, peristiwa itu namanya splicing. Kemudian baru terbentuk mRNA yang masak. Nah, kalau mRNA ini sudah terbentuk, dia akan keluar. Menuju kemana? Ke ribosom. Di ribosom nanti akan diterjemahkan oleh RNA-T, antikodon ya. Apa hasilnya terjemahan ini ya? Berupa kumpulan-kumpulan asam amino yang namanya polipeptida. Polipeptida membentuk protein. Peristiwa ini namanya apa? Translasi. Ini ya, translasi itu. Itu ini anak. Ribosom sudah. Oke. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.